putar guling. Kebetulan aja kemampuan Pak Yuda bisa menggantikan Pak Thomas jadi cantik daripada saya pusing cari. Pak tadi Pak Yuda tapi bilang Pak kalau dia ditunjuk jadi Wamenkyu pas masih jadi deputi. Diminta dari Presiden sudah lama Pak. Presiden sudah lama Pak. Saya nggak tahu, mungkin seperti itu. Saya baru Pak, saya nggak tahu. Itu Berarti nggak ada konsultasi juga tuh ketika sebelum penunjukan. Pak tadi udah ngurusin finansial, mungkin ntar bisa di bawah Pak juga. Dan di bawah dia akan mempelajari bursa dan mengamati dari waktu ke waktu. Dia akan menjadi eksekutif untuk seperti menggantikan Pak Kamera, Pak. Thomas. Jadi kan seperti switch ya, switch. Pak Sua kan tugasnya udah jelas. Pak Yuda menggantikan Pak Thomas. Saya merangkap tugas Pak Anggita yang sebelumnya. Itu aja, jadi nggak akan ada perubahan tugas yang signifikan, sama aja. Ada arah. Cuman Pak Yuda jadi baru semuanya. Ada arah. Tugasnya yang sekarang Tugas krusial atau yang paling Pak? Ya. Krusial yang penting saya pikir sih, tinggal memantapkan apa yang sudah ada sekarang, dimantapkan lagi aja. Di tempat saya kan banyak PR-nya tuh di pajak, biaya cukai, Pak Yuda kan sektor finansial sama internasional seperti yang kerjaan Pak Thomas. Memang ketika saya menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, saya kemudian ditugaskan untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Sehingga ketika itu saya harus mengundurkan diri dan sekarang sudah dilantik. Alasan pengunduran diri jelas karena saya ditugaskan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tentu saja tidak bisa merangkap sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dua otoritas yang berbeda. Detailnya belum lah. Detailnya nanti insya Allah besok saya ketemu beliau untuk membahas detail pembagian tugasnya. Enggak ada. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Ya saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purbaya ya di dalam 4 bulan terakhir ini adalah upaya-upaya untuk memperkuat, untuk mengurangi risiko dari korupsi di dua lembaga itu. Saya kira seperti yang juga disampaikan bahwa proses hukum tentu saja harus didorong walaupun ada pendampingan dari Kementerian Keuangan. Saya kira itu sudah langkah yang tepat ya. Ya tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara dua kebijakan akan lebih baik dibanding kalau masing-masing di otoritasnya gitu ya. Saya kira cukup. Sudah. Ya, terima kasih.